namanya Sayyid. Nah, bernamalah di orang Minang Sidi Marajo, Sidi Mangkuto, Sidi Batuah, Sidi Alai. Siti dan Sati, doa benar kumaya. Sidi Sayyid. Lalu dipanggillah sahabat-sahabat Nabi atau Nabi sendiri sering digilir orang dengan Sayyid. Sayyidina Muhammad. Itu Sayyid. Lalu istighfar. Di antara sekian banyak istighfar, ucapan-ucapan istighfar, bacaan-bacaan istighfar. Banyak ragam coraknya, macamnya, lafaznya juga. Ada yang paling menyeluruh, mencakup makna-maknanya, kandungannya. Kalau dipahami, direnungkan, maka jadilah yang kita baca Allahumma anta rabbi sampai selesai itu dengan Sayyidul Istighfar. Kenapa? Ya banyak ulama memahami, menjelaskan. Karena keutamaannya, karena ketinggiannya, karena kemuliaannya, karena kedudukan dan posisinya. Karena keindahan lafaz-lafaz dan bunyinya, susunan bahasanya, maka layaklah dia dikatakan dengan Sayyidnya, penghulunya. Tiba di hari nanti namanya Sayyidul Ayyam, hari Jumat. Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad. Sayyidul Istighfar, ini dia. Nah, itu pengantar nama. Keutamaannya dulu. Keutamaannya, siapa yang membaca pagi atau sore, siang atau malam, dengan catatan dia paham apa yang dibacanya, kemudian khusyuk ketika dia membaca, diyakininya kandungan isinya, lalu diucapkannya. Misalnya di pagi hari atau di siang hari. Wafat dia, mati dia, meninggal dia sebelum sore hari, maka sudah jaminan untuknya surga atas rahmat Allah. Begitu juga sebaliknya, dibacanya sore hari, petang hari atau malam hari. Paham, mengerti, dan meyakini isi kandungannya. Ditakdirkan dia mati malam hari itu sampai pagi, matinya sudah jaminan masuk surga. Kenapa? Awalnya saja sudah tauhid la ilaha illallah. Jadi bagaimanapun jua, apalah, jangan jadi alasan panjang mana. Kan 2 baris lebih, 3 baris kurang. Akan kalau dipanjangkan 1 baris. Belum dapat, ya ambil saja bukunya, baca. Kan tidak susah. Membacanya boleh kapan saja, tapi yang disunnahkan terutama pagi, sore, siang atau malam. Kalau pagi dia termasuk zikir pagi. Kalau sore termasuk zikir sore. Tetapi sebagaimana yang telah kita sebutkan juga yang sudah-sudah, bagaimanapun kita hafal doa dan zikir, tetapi kita tidak memahami, tidak mengerti apa yang kita baca, dapat ada mengerti tidak kesannya, pengaruhnya. Ya, itu yang kurang. Kita berdoa, dapat ada, tapi tidak tahu apa yang diminta. Kan aneh kan? Kita berzikir sampai sekian ratus kali, sekian ribu kali, tapi kita tidak pernah memahami apa maksudnya, apa yang dituntut
di balik zikir yang kita ucapkan. Nah, itu tadi tentu pengaruhnya. Nah, disitulah pentingnya kita memahami. Kita terjemah dulu ya. Halo? Allahumma anta rabbi. Kita terjemah dulu. Allahumma ya Allah, anta, engkau adalah Rabbku. La ilaha illa ant. Tiada yang berhak disembah melainkan engkau, anta. Khalaqatani, khalaqa mencipta. Ta engkau, ni aku. Berarti engkau telah menciptakanku. Khalaqa mencipta, ta engkau, ni aku. Wa ana, sedangkan ana saya, abduka, hambamu. Wa ana, dan saya, ala ahdika, berpegang kepada ahdi, janji. Ahdi, ahdu, janji. Wa wa'dika, dan janjimu. Janjiku dan janjimu, atau perjanjian. Tak tahu ibu buka. Mastata'tu, istata'tu semampu, sesanggupku. A'udzu bika, aku berlindung kepadamu, min syarri, daripada keburukan kejelekan. Keburukan, kejelekan, kejahatan, ma sana'tu. Apa yang sana'tu, apa yang aku perbuat. Sana'a memperbuat, tu aku. Abu'u, aku mengakui. Abu'u, aku mengakui. Laka kepadamu, bini'matika, nikmat rahmatmu, alayya atas diriku. Wa abu'u, dan aku juga mengaku kepadamu ya Allah, setentangan zambi, dosaku. Fa'fili, maka oleh sebab itu, ilfili, ampunilah untukku. Fa'innahu, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa melainkan engkau saja. Demikian kira-kira terjemahnya. Mari kita pahami. Satu-satu kita coba pahami. Kalau penjelasannya sudah ada, pahamnya dulu. Yang pertama namanya Allahumma anta rabbi, namanya pengakuan. Pengakuan, anta rabbi. Allahumma ya Allah, engkau adalah Rabbku. Rabb, pencipta, pemelihara, penjaga, pelindung, pendidik, pengasuh, yang mengurusi dan yang memperbaiki kita. Namanya Rabb. Jadi kalau kita baca Rabb, jangan Tuhan saja ingatan. Rabbi, penciptaku, pemeliharaku, pendidikku, pengasuhku, penjagaku, pelindungku, pemeliharaku, yang memperbaiki diriku dan yang mencukupi segala kebutuhanku. Itu namanya Rabb. Semana alam, Rabbul Alamin, berarti maknanya pencipta, pemelihara, penjaga, pelindung alam semesta, yang mendidik, yang menjaga, yang mengawasi, yang pokoknya itu Rabb. Cuman orang kita sering menerjemahkannya dengan Tuhan. Ilah Tuhan juga, Rabb Tuhan juga. Tuhan itu kan bahasa kita. Bahkan di Indonesia Tuhan juga yang disembah selain Allah, Tuhan juga. Nah, di situ letaknya bahkan bahwa apapun yang disembah oleh manusia
baik yang disembah itu benar ataupun tidak. Baik ada ataupun tidak. Baik nampak ataupun tidak. Namanya ilah. Ilah. Apa itu ilah? Ma'bud, yang disembah. Ma'bud, yang disembah. Yang menyembah abid. Yang menyembah abid. Yang disembah ma'bud. Penyembahan ibadah. Hamba abdun. Hamba yang menyembah abdun. Jadi kalau kita baca ilaha, la ilaha, tidak ada yang disembah. La ma'budah, tidak ada yang disembah. Maknanya, apapun yang disembah, benar atau salah, baik atau buruk, ada atau tidak, nampak atau tidak, benda hidup atau benda mati, diada-adakan atau memang ada, namanya ma'bud. Itulah ilah. Maka kalimatnya Allahumma ya Allah anta Rabbi. Engkau yang menciptakanku, yang melihara, yang menjaga, yang melindungiku, dan seterusnya. Tiada yang disembah. Maka namanya dinafikannya. Tahu nafi? Ditiadakannya. Ditiadakannya semua apapun yang disembah. Namanya nafi. Menafikan, meniadakan. Nafi. Ini di atas meja ada sekian banyak ini. Banyak di barang, corak ragamnya. Maka kita ingin meniadakan semua yang atas meja. La namanya. La syai'. La syai'a. Tidak ada sesuatu apapun di atas meja. Buang ini. Tidak ada ini. Tidak ada. Habis semua. Tidak ada. Memang tidak ada. La syai'a. La syai'a, tidak ada. Kalau ini Tuhan, kalau ini Tuhan, ini juga Tuhan, ini juga Tuhan, atau yang dipertuhan, ini juga dianggap Tuhan, misal, ini juga. La ilaha. Tiada yang namanya Tuhan itu. Buang. You understand? Tidak ada semua. Harus ditiadakan di benak kita, di hati kita, bahwa yang disembah, apapun yang disembah, ada. Itulah gunanya la itu. Kata para ulama yang mensyarahkan pemahaman ini, salah satunya kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid, menjelas dan menguraikan bahwa wajib hukumnya mengilmui, mengetahui apa makna la. Karena la itu maknanya meniadakan, menafikan. Sehingga memang tidak ada yang disembah dalam pikiran kita. Walaupun ada orang menyembah apa saja. Di Indonesia ini banyak disembah orang. Di kita, di keyakinan kita, di pikiran kita tidak ada semuanya itu. Habis. Tidak ada. Baru nanti ilah. Ditetapkan. Anta. Hanya engkau sajalah, wahai Allah Tuhanku, yang berhak disembah. Berarti selain pada engkau,
Mati dia setelah mengucapkan ini, masuk surga dia. Kan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Baca malam hari atau akan tidur. Setelah itu kita bobok lalu tidur. Lalu sampai pagi masuk surga. Kalau si pembacanya meyakini apa yang dibaca. Tapi kalau sekedar tabau angok kaluasin saja, enggak. Enggak kesan. Itu kan pengakuan. Pengakuan antara Rabbi. Tiada yang berhak sembah melainkan anta, engkau. Kalimatnya pakai personal kedua. Aduh, personal kedua. Lawan bicara. Mukhatab. Saya orang pertama. You yang kedua. He, dia orang ketiga. Jadi ana, anta, hu. Berarti kalau personal kedua berhadap-hadapan. Nah, coba bagaimana kita menggambarkan, membayangkan. Kita berhadap-hadapan. Anta. Jadi Allahumma anta Rabbi. Anta Rabbi. Engkau Tuhanku. Sama dengan salat. Iyyaka. Kepadamu. Berhadapan kan? Nah, bagaimana kita ketika membaca itu kita sedang berhadapan. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak bisa melihatnya dan memang tidak bisa melihatnya, pastikan dia pasti melihat. Anta Rabbi. Jadi maksudnya ketika membaca ini yaitu diinap-inap, direnung-renungkan. Tahu diinap-inap? Bukan ruang rawat inap. Diinap-inapkan itu bahasa Minanya di pikir-pikir. Pikir-pikir. Pikir-pikirlah. Lalu kalau dalam kalimat tahlil biasa kan bukan anta, tapi adalah bacanya la ilaha illallah, kan itu bacaannya. Sekarang karena dia menjadi bacaan yang dibaca untuk menyatakan kita sedang berhadapan, maka di Allah itu menjadi anta. La ilaha illa anta. Di mukanya sudah ada Allahumma. Sudah ada di muka. Allahumma itu kan pengertiannya ya Allah. Wahai ya Allah, anta engkau adalah Rabbku. Tiada yang berhak disembah melainkan engkau saja. Ucapan tahlil ini kemarin kami mengaji di Sungai Pua. Sungai Pua. Itu tantangan begitu hebatnya kalimat tahlil. Bisa mengalahkan 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata memandang. Lebih berat kalimat itu. La ilaha. Bila ditimbang lebih berat kalimat la ilaha illallah itu. Andaikan kalimat ilah itu diletakkan di satu kartu. Bayangkan di kartu. Saya suka contoh-contoh supaya dapat tertangkap. Enggak saja saya ada uang. Banyak penyuruhan. Ini dia. Kok namanya bitaqah. Bitaqah. Bahasa Wakno karatu. Dalam hadisnya, dalam kartu ini ada la ilaha illallah. Diletakkan di satu daun neraca timbangan.
Yang satu lagi 99 catatan kesalahan. Satu catatan kesalahan sejauh mata, berat, sangat berat. Satu catatan kesalahan isinya salah sejauh mata memandang. Kali 99. Diletakkan kartu yang berisi la ilaha itu. Berat dia. Ini naik ya. Batasat. Tasha. Meringan dia. Berat. Itu kalimat la ilaha. Tapi jangan dibaca dulu kasih kau la ilaha tu. La ilaha illallah. Itu. Bajuan. Badai suhan namanya itu. Lai tetangkok. Hah? Iyo lai. Maka perbanyaklah kalimat itu. Nah, kajinya, siapa yang membaca di pagi atau siang hari dengan sepenuh keyakinan, mati dia, wafat, meninggal sebelum sore, masuk surga. Karena dia sudah membaca la ilaha di samping meminta ampun dan mengakui salah dan dosa. Itu istimewa. Mati dia di malam hari, dibacanya sore atau malam, dibacanya akan tidur misalnya. Ini kalimat, ucapan ini. Dia sudah menyatakan tauhidnya. Dan isinya ada minta ampun, mengakui salah dan dosa. Masuk surga. Simuan. Letak masuk surganya memang pertama dia sudah mengakui kalimat tauhid. Nah, afdalul kalam, ahabul kalam, ahsanul kalam, atyabul kalam. Seutama-utama ucapan, sebaik-baik ucapan, sebagus-bagus ucapan. Ucapan yang paling Allah cintai, salah satunya adalah la ilaha illallah. Untuk itu, kalau ada orang bertahlil, jangan salahkan. Saya salahkan. Barangkali caranya yang barangkali kurang pas, kurang cocok, tidak sesuai dengan tuntunan. Bukan tahlilnya yang salah, caranya. Kita sering karena itu kan dicara. Dicara. Bukan mencari uangnya salah, cara mencari uangnya yang salah. Halo? Mencari uang disuruh, mencari rezeki disuruh. Tapi caranya merampok, caranya pungli, caranya menjilat, caranya menipu, caranya bikin survei yang palsu. Menyimpangnya kaji sinastek. Khalaqtani. Ini pengakuan. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku. Berarti aku inilah makhlukmu. Aku ini makhlukmu. Aku ini hambamu yang engkau cipta agar supaya menghambakan diri kepadamu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Khalaqtani, engkau menciptakan aku. Wa ana, sedangkan saya abduk, hambamu. Hambamu yang engkau ciptakan. Yang tujuan engkau ciptakan aku adalah untuk agar supaya menyembahmu. Ini pengakuan. Kalau terwujudlah apa yang kita akui, aman kita. Terwujud ya. Inna salati wa mahyaya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi. Itu kan bacaan untuk menyatakan kita ini dicipta oleh Allah untuk itu. Saya abduka, saya hambamu. Aku hambamu. Wa ana ala ahdika. Ala ahdi, ahdu, janji setia. Apa itu janji setia? Ahdu. Janji dikatakan dengan ahdu.
Secara bahasa, ahdu itu artinya memelihara. Memelihara dan menjaga sesuatu dari waktu ke waktu namanya ahdu. Dikatakan janji itu dengan ahdi, ahdu itu barisnya biasa tuh. Asal barisnya kan ahdun. Di sini makanya ahdika, itu kan ala ahdika. Kenapa janji namanya ahdun atau ahdi? Karena janji itu harus dipelihara dan dijaga. Dari waktu ke waktu, jangan sampai janji Pak. Terpungkiri. Kau yang menjanji, kau yang memungkiri. Supaya janji itu jangan terpungkiri atau mungkir janji, harus dijaga, diperhatikan sehingga terpelihara. Itu makanya janji itu nama ahdun, harus dipelihara. Kau nak cok di apa? Tidak dijaga, tidak diperhatikan, tidak dipelihara sehingga terabaikan. Lama sih aku mengecek. Itu kan naik. Lupa sih Pak. Tidak bakal nanti. Kalau janji harus dipelihara. Namanya adu. Orang yang memelihara janji inilah yang masuk surga Firdaus. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu asal katanya janji. Sekarang di negeri kita ini habis dijanji sih. Sementara banyak lu janji deh. Semua apa yang kita janjikan nanti akan diminta janji itu. Bayarlah nanti di akhirat. Kampuh. Semua apa yang kita janjikan akan ditagih. Akan ditagih nanti di akhirat sana. Apapun yang kita janjikan, ditagih. Biar nanti tangga kecamatan enggak ya. Biar nanti. Janji kita dengan Allah dan Allah pun berjanji dengan kita, saudara. Di alam ruh. Ketika ruh belum dimasukkan ke janin yang berada di perut ibu. Sebelum ruh dimasukkan, ditiupkan ke dalam janin yang ada di perut ibu, kita sudah pakai janji. Allah Subhanahu wa ta'ala mengambil semua ruh-ruh anak cucu keturunan Adam. Mengambil semua ruh-ruh anak cucu keturunan Adam, lalu dikumpulkan semua. Maka di situ diambillah perjanjiannya. Alastu birabbikum. Alastu birabbikum? Qalu bala. Surat Al-A'raf itu surat ke-7 ayat 172. Kalau mau lihat silakan. Kalau mau dilihat silakan saja. Ayat 172. Halaman sekian. Wa id akhadha rabbuka min bani Israila. Wa id akhadha rabbuka min bani, ayat 172.
pengulangan yang ketiga, surat ke-7 ayat 172. Lah. Steady. Dan ingatlah ketika akhaza mengambil atau mengeluarkan Rabbuka Tuhanmu ya Muhammad min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum, mengambil atau mengeluarkan keturunan anak-anak Adam daripada sulbi mereka. Dan Allah mengambil kesaksian, wa ashhadahum, Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, alastu birabbikum. Ini dia. Bukankah aku ini Tuhanmu? Tuhan yang menciptakanmu? Ya. Tuhan yang menciptakanmu? Ya. Betul. Maka kita ambillah sumpah perjanjian, akan taat, akan patuh, akan tunduk, akan menyembah. Alastu birabbikum? Qalu bala. Mereka menjawab, bala, betul, kami menjadi saksinya, syahidana. Itu namanya janji. Janji. Janji itulah yang kita akui lagi setiba di dunia. Ana ala ahdika, saya ini, aku ini berpegang kepada perjanjian. Karena kita sudah bikin janji, cuma lupa. Setiba di dunia, lupa, tidak ingat. Karena kita lupa, dikirim Rasul untuk mengingatkan bahwa kita telah pernah berjanji. Ini janji kalian dulu. Masalahnya kalian lupa. Bapak kalian lupa, maka kalian pun lupa. Adam lupa, maka anak cucunya pun juga lupa. Diingatkan lagi agar kita jangan mendebat membantah Allah nanti di akhirat. Sehingga tidak ada lagi hujah nanti di akhirat. Antaqulu ya yaumil qiyamah inna kunna an ahza ghafilin. Agar jangan nanti jadi hujah. Kami lalai. Tidak. Dan diturunkan kitab suci dan dicantumkan pula dalam kitab suci itu. Wa idh akhadha rabbuka. Begitu seterusnya. Nah, kita akui ana ala ahdika. Berarti Allahumma ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tiada yang berhak disembah melainkan engkau saja. Engkau menciptakan aku adalah hambamu. Aku berpegang dengan perjanjian. Pengakuannya begitu. Kenyataannya entahlah. Wa ana ala wa'dika wa ana wa wa'dika wa ana ala ahdika wa'du. Artinya janji juga. Cuma beda. Kita berjanji, Allah janji yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga namanya ahdun. Tapi janji yang akan Allah tepati wa'dun. Karena wa'dun itu bisa untuk yang baik-baik. Menjanjikan yang baik-baik, yang mengembirakan, yang menyenangkan. Namanya wa'dun. Apa saja yang kita janjikan kepada orang, janji yang baik-baik, yang bagus-bagus, yang rancak-rancak, kayak begini, kayak begitu, kayak mantun. Itu namanya wa'dun. Allah berjanji. Janji Allah, siapa yang taat, siapa yang patuh, siapa yang beribadah, supaya yang beribadah kepada Allah, melaksanakan perintahnya, mengikuti larangannya,
asalkan tidak mati dalam keadaan syirik, janji Allah apa? Memasukkannya ke surga. Tergantung kitanya. Kita berjanji dan mengadakan perjanjian dengan Allah, janji itu harus dipelihara, dijaga. Apakah kita penuhi janji kita atau tidak? Ada yang tidak ingat dengan janji, ada yang diingatkan dengan janji tapi tidak ngubris. Saya berpegang teguh dengan perjanjian. Dan engkau pun telah menjanjikan, wa'dika, juga berpegang teguh kepada janjimu. Ya, apa janjimu? Siapa yang taat, patuh, menyembah, beribadah, laksanakan perintah, hentikan larang, engkau akan masukkan ke surga. Tuh. Pacik ada adik? Bisa dibedakan? Ahdun, perjanjian yang harus dipelihara, dijaga. Jangan sampai lupa. Bakal di kanan kadang-kadang lupa jo. Kita ke dunia ini bukan hanya untuk sekedar memadat-madatkan dunia. Atau memadat-madat. Bukan madat merokok. Bukan sekadar makan saja. Tidak ada. Diingatkan janji itu. Bukan ini. Tujuan Allah menciptakan bukan untuk itu. Nah, itu dia. Siapa yang beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, janji Allah kepada orang ini adalah masuk surga. Namanya wa'dika. Saya berpegang teguh dengan perjanjian dan perjanjianmu ya Allah. Aku pegang teguh. Nah, untuk itu, paciklah perjanjian Pak. Laksanakanlah perjanjian itu, nanti Allah akan memberikan apa yang dia janjikannya. Sementara Allah tidak pernah la yukhliful mi'ad. Itu yang kita baca-baca, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'tu. Semampu, sebisa, sesanggupku aku akan upayakan bagaimana supaya perjanjian itu bisa aku laksanakan. Mastata', semampu sebisa. Istita'ah, kemampuan. Istita'ah. Istata'tu, semampuku sebisaku. Mastata'ku, apa yang bisa aku mampu. Sesanggup-sanggupku aku usahakan untuk menepati janji kepadamu. A'udzubika min syarri ma sanat. Oleh sebab itu aku berlindung kepadamu ya Allah min syarri ma sanatu, daripada kejelekan keburukan, ma sanatu, apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat. Karena selaku manusia kita ini ada sisi jeleknya, sisi buruknya, sisi negatifnya. Karena kita manusia. Nah, untuk itu aku berlindung kepadamu ya Allah daripada kejahatan, keburukan apa yang aku perbuat, min syarri ma sana'tu. Kenapa berlindung kepada Allah? Lantaran itulah kita tidak bisa menepati janji nanti. Sisi jelek kita, sisi buruk kita, potensi buruk kita dipergunakan oleh setan untuk menjadikan manusia lupa dengan janji. Dipakai oleh setan potensi kita kan dua, potensi baik, nafsun, dua potensi baik di nolai, potensi buruk lagi. Barangkali hafal kita ayatnya. Wa nafsi wa ma sawwaha alaih fa'alhamaha fujuraha wa taqwa.
demi nafsu, demi jiwa, dan apa yang disempurnakannya, fa'alhama, dia berikan kepada nafsu itu jalan ketakwaan, jalan kedurhakaan. Tempura, berarti kita akan punya potensi untuk itu. Berlindung kita kepada Allah daripada potensi buruk kita, di mana setan selalu memakai potensi buruk itu. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Ya Allah, untuk melaksanakan pengabdian kepadamu, karena kami sudah berjanji dan engkau pun menciptakan kami atau aku untuk itu, maka aku berlindung kepada Allah daripada segala macam keburukan yang aku lakukan yang menyebabkan aku lupa dengan perjanjian. Min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'amatika alaya. Abu'u diterjemahkan abu itu aku mengakui. Abu'u, aku mengakui. Maknanya i'tiraf, pengakuan. Yang dikatakan abu'u itu adalah mengakui sesuatu setelah mengerti dan mengenal sesuatu. Apa yang diakui di sini? Nikmat. Abu'u, mengakui sesuatu setelah mengenal, memahami sesuatu. Aku akui kepadamu ya Allah, bini'matika alayya, nikmatmu atas diriku. Nikmat. Di sini terdapat mana pengakuan bahwa apa yang kita peroleh, apa yang kita pakai, apa yang kita semuanya nikmat Allah. Abu'u namanya. Sebaliknya, abu'u laka bidzambi. Aku akui pula kepadamu ya Allah, zambi, dosaku. Dosaku. Zambi, asal kata zambi, zambun. Buang ba-nya, bi-nya, dibuang pula ya di belakang, menjadi zambun. Kan di sini bizambi, bizambi kan? Kita buang ba-nya. Kita buang pula ya di belakang. Apa tinggal? Zambu, zambi. Artinya yang berada di belakang sesuatu. Yang berada di belakang sesuatu namanya zambu. Itu makanya buntut itu namanya zambu. Buntut ekor. Karena berada? Karena di belakang buntut sian ada di muka. Tidak ada buntut di muka. Buntut ekor di belakang. Namanya zambu. Sesuatu yang berada di belakang sesuatu. Namanya zambu. Lalu kemudian dikatakanlah dosa-dosa itu, kemaksiatan-kemaksiatan itu, pelanggaran-pelanggaran itu dengan zambu. Karena ada buntutnya, ada ekornya, ada akibatnya setelah kita melakukan itu. Apa akibatnya, apa buntutnya? Siksa, sanksi, hukuman. Itu hukuman zambu. Kalau mengerti orang anan zambu itu, hati-hatinya kamu ngerajawan, sebab pasti ada buntutnya, ada ikuannya. Asen apa saja yang kita lakukan kalau dia perbuatan-perbuatan yang diharamkan atau melanggar atau tidak boleh, kita lakukan, kita katakan ada buntut jeleknya.
Kalau bahasa orangnya ada marono. Tahu maro? Maro tu. Maro. Bahaya. Adu-adu yang marono nya dah. Bahaya. Sehingga setiap orang akan melakukan dosa, dia berpikir, itu pasti nanti ada akibatnya, ada upayanya. Ada bahayanya. Ada sanksi, ada hukuman, ada sisa. Abanambola no zambun. Bekau ditambah ya zambi dosaku. Ditambah bi zambi. Kau nanti namanya bana ba tambahan penguat. Abu ulika, aku mengaku kepadamu ya Allah akan dosa-dosaku. Bagi contoh boleh di. Bagi contoh boleh. Kau contoh kah? Halo? Halo? Halo, kau bahasa Indonesianya apa? Hala? Tidak hala dah. Ini si manusia. Si manusia. Si manusia ini melakukan dosa. Dosaku ada buntutnya. Ada akibatnya. Apa? Sisa. Sisa itu letaknya siko. Siksa letaknya di sini. Ini manusia pelaku dosa. Setiap dosa ada akibatnya. Ada sisanya, ada sanksinya, ada hukumannya. Sini dia. Lalu cepat-cepat kita minta ampun supaya siksa ini jangan terjadi. Tapi kalau kita tidak minta ampun, sampai siksa. Soalnya nantilah orang keposo soalnya. Kalau pensiun saya nantilah. Datang hukuman. Karena kita tidak tahu hukuman itu kapan, siksa itu kapan, azab itu kapan terjadinya bagi kita pelaku dosa, tidak tahu. Jelas setiap pelaku dosa ada sanksi hukumannya. Tidak di dunia, di akhirat. Bagaimana supaya hukuman itu dibatalkan, ditiadakan, minta pada Allah ampunan. Minta ampunan. Minta supaya Allah menutup. Tunjuk cara. Sini. Abu'u laka bini'matika alayya wa abu bidzambi itu bukan faghfirli. Saya sudah mengaku ni Allah, saya berdosa ni Allah. Berdosa. Sambuh panah dosa. Ini sisa. Ampunkan dosa aku. Sebab kalau tidak engkau ampuni, aku kena sisa. Mari kita ingat doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Kami masuk orang yang merugi. Merugi apa? Karena kita hukum. Kena siksa, merugi kita. Di situ pentingnya kita minta ampun. Jadi minta ampun itu di belakang sekali. Di mukanya pengakuan, pernyataan. Di muka pengakuan, pernyataan, di muka sekali. Yang minta ampun, yang istighfarnya di belakang. Seakan-akan itu tadi pengantar mukadimah daripada istighfar. Supaya istighfar kita diterima oleh Allah, maka diawalilah dengan sekian kalimat-kalimat. Pertama, menyatakan Allah itu adalah Rabb kita. Kemudian dia adalah yang berhak disembah. Lalu kita akui pula saya ini hambamu. Engkau ciptakan aku, saya ini hambamu. Boleh kan?
hambamu, kemudian setelah itu kita menyatakan kepada Allah bahwa kita akan berpegang dengan janji, kemudian dinyatakan pula berlindung diri kepada Allah, itu kan semuanya pengantar-pengantar. Pengantar-pengantar saja. Yang istighfarnya di belakang, di ujung sekali. Di ujung sekali di belakang. Nah, kita lihat lagi ini. Di ujung sekali. Itu bunyinya faghfirli, ampunkan dosaku. La yaghfiru dzunuba. Di sini juga penegasan bahwa dialah yang ghafar, ghafur. Tidak ada selainnya yang dapat mengampuni dosa. Orang lain bisa manusia mengampuni dosa, namanya penghapusan dosa. Yang menghapuskan dosa itu siapa? Allah. Coba dicari sebentar. Coba dicari sebentar. Faghfirli. Lalu yang kedua, la yaghfiru. Ighfirli, yaghfiru sama. Sama-sama asal katanya ghafara. Asal katanya ghafara. Asal katanya sama. Ghafara artinya menutup. Menutup ghafara. Wah. Kok namanya mighfar? Tutup. Tutup. Kok namanya mighfar? Penutup. Mighfar. Helm baja, topi besi mighfar. Untuk apa tutup? Supaya jangan dibari kepala, supaya jangan nampak botak kepala. Kami laki-laki. Tutup. Supaya jangan nampak yang ditutup. Kalau nampak yang ditutup namanya transparan. Yang kedua, tujuan menutup untuk memelihara, menjaga yang ditutup. Tujuan menutup dua, supaya jangan nampak, supaya terpelihara, terjaga. Itulah tujuan minta ampun. Kata Imam Ibnul Qayyim, itulah tujuan minta ampun. Apa tujuan minta ampun? Meminta supaya Allah menutupi dosa-dosa kita. Jangan dinampakkan. Pertama, jangan dinampakkan kepada orang lain bahwa kita berdosa. Jangan terbongkar, jangan tersiar, jangan terviral. Zaman kini zaman yang viral mah, itu tekan tweet saya viral orang gini. Jikalau minta ampun berarti ya Allah faghfirli, ampunkan dosaku, tutup dosaku itu ya Allah, mohon jangan sampai nampak, tersebar, tersiar, menjalar kemana-mana, viral namanya. Yang kedua, mohon ditutupi ya Allah. Dosa-dosaku itu jangan sampai dinampakkan akibatnya, sanksinya, hukumannya. Itu tujuan menutup yang pertama. Tujuan yang kedua, untuk ditutup, dipelihara. Berarti mohon aku dipelihara, dijaga. Pertama, jangan terulang lagi dosa ini. Yang kedua, dipelihara daripada siksa. Dua itu tujuan minta ampun, menutup dan memelihara. Faghfir li dzambi fa innahu, tidak ada yang akan menutupi
melainkan engkau saja. Melainkan saja. Cuman orang-orang kita, orang-orang awak, dan awak termasuk orang, memahaminya ampun. Ampun. Kepada duli tuangku, pati minta ampun. Ampun. Ampun itu arahannya jangan dipukul ya. Jangan dihukum. Tapi kalau dalam bahasanya isi ini tutup. Kenapa ditutup? Dosa itu buruk. Dosa itu jelek. Dosa itu kotor. Tutup. Orang kalau terbongkar dosanya kan nampak keburukannya. Nampak kejelekannya. Nampak aibnya. Bongkar. Siasen siapa saja yang dosanya terbuka, terbongkar, tersiar kemana-mana, berarti keburukannya, kejelekannya, aibnya, cacatnya, kelemahan, kekurangannya sedang terbongkar. Karena tidak ditutup. Siapa yang bisa menutup dosa? Allah. Yang bisa menutup muncuang orang untuk mengecek siapa? Allah. Manusia tidak. Manusia dia orang pitih kalau bertukar muncuang itu. Yang kecil-kecil kurang ada? Tidak. Semua kawan. Aku cek ni cukup. Tidak kurang sion. Tidak kecil melah ke dia. Semua awak. Itu muka dia. Ini muncung orang jangan dipercaya. Kata orang kampung saya, muncung tabuh bisa ditutup. Muncung manusia, tidak bisa. Walaupun dia sudah pakai gigi, lidah itu tidak bertulang. Memang lidah tidak bertulang. Kepada Allah kita bisa minta. Satu-satunya bisa. Tidak ada lagi selain Allah. Dialah yang akan bisa menutupi kesalahan-kesalahan kita. Kalau sudah nutup, tidak ada ingatan orang untuk bongkar. Bagaimanapun pintar itu mengecek kehebatan santiannya mencukupi, tapi kalau Allah menutup, tidak ada orang akan ngomong. Itu makanya kita kepada Allah. Sebab mulut itu bisa ngomong kan Allah izinkan. Iyalah. Nah, kepada Allah kita minta, tutuplah ya Allah. Bahkan pagi hari, Allah mastur aurati. Ya Allah tutuplah aibku, cacatku, celaku, kekuranganku. Ustur aurati. Kan pagi itu. Allah mastur aurati. Wa amin rawati. Beri aku keamanan daripada apa yang aku takutkan. Pangkal doanya kan, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur, ustur, tutuplah aurah. Aurah itu aib, cacat celaku. Pagi-pagi, sore-sore. Kalau Allah sudah menutup, bagaimanapun orang untuk membongkar tidak bisa. Tapi kalau Allah tidak buka, bagaimanapun orang menutup, terbukanya. Meminta kepada Allah agar ditutupi dosa kita, berarti kita memohon agar nyampak, agar dosa itu jangan diketahui orang, diviral. Kan kaji kita tempo hari, ada orang yang sudah Allah tutup dosanya, dia yang buka. Diceritakannya kepada orang. Semalam dia berdosa, pagi dia berita. Ya, kami. Gitu. Semalam Allah tutupi dosanya. Karena orang tidak tahu dia semalam berdosa. Entah apa yang dilakukannya semalam, tidak tahu orang. Berarti Allah sedang menutup. Tenang sajalah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, terlongsong saya tadi malam. Terlanjur saya semalam. Tinggal minta ampun, karena tidak ada yang tahu.
Untuk itu ampunkan dosa saya. Betang kurang. Contoh salah, maliang durian. Maliang, ndak orang durian memaliang loh. Orang durian memaliang, tahu orang durian sana. Kami kalau musim durian itu jam 3 sudah keluar. 3 malam. Kau nak dulu mencik kulit hitam namanya. Makan durian 10 semalam. Tidak ada tahu orang punya. Berarti ketika itu Allah tidak ingin bongkar. Orang ronda tidak tahu, orang punya rumah pun tidak tahu. Pagi. Malam. Kami semalam, dia bongkar lagi dosanya. Mestinya dia tinggal minta ampun, ya Allah, semalam kamu menculik durian orang. Tinggal minta ampun, kemudian ganti durian orang dengan diam-diam. Kau bersedekah ke orang itu atau kau mengah. Sebab durian tidak bisa ganti durian itu. Sedekah pada orang itu jadi. Datang piti durian itu jadi. Mau kami tadi malam malian durian, gitu dia. Atau perbanyak amal saleh, minta ampun banyak amal saleh untuk penggantinya. Jangan ceritakan di beliau, ceritakan dia kita malam kamu makan durian. Para orang uni kau ke satu, ada apa ya? Rupanya udah anak amal sudah kan, uni kau ke satunya dosa. Faghfir li dhanbi fa innahu la yaghfiru. Tidak ada yang akan menutup dosa kecuali engkau. Kepada Allah lagi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafar, ya Ghafur. Itu doanya. Ya Ghafar, ya Ghafur, ya Tawwab, ya Rahman, ya Rahim. Ampunkan dosaku. Dengan dibaca Sayyidul Istighfar kau lah mencakup. Namun Sayyid, penghulunya, pemimpinnya, sekali minta ampun. Maka intinya, hayatilah doaku dulu, renung-renungkan doa itu, hafallah, baca pagi, zikir pagi, baca sore setelah asar, zikir sore, baca malam, zikir malam. Kok mati sudah itu mati salah, tidak salah. Oh, dosa ampun. Kan janjinya kan? Siapa yang mati di siang harinya, di sore harinya, dia masuk surga. Siapa yang mati di malam harinya, sebelum subuh, dia masuk surga. Tinggal itu selesai. Rasanya sudah selesai. Tinggal mati selesai. Semoga ada faedah dan manfaatnya untuk kita bersama. Apa yang kita sampaikan diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.